Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Ahmad bin Hanbal merupakan salah satu dari murid Imam Syafi'i. Beliau juga dikenal sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidupnya, beliau pernah bercerita, dan cerita tersebut terekam dalam Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau menuju Basrah. Di sana beliau mengalami sebuah peristiwa yang unik dan menunjukkan kuasa Allah atas doa hambanya. Beliau bercerita, suatu hari ketika usia saya sudah menginjak tua, saya tidak tahu mengapa saya ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji dengan orang lain atau hajat sama sekali. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal berangkat sendiri menuju kota Basrah. Beliau meriwayatkan saat tiba di sana waktu Isya, saya ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang. Tidak lama berselang kemudian, tiba-tiba saya ingin istirahat. Selepas jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba sang marbot masjid datang menemui Imam Ahmad bin Hanbal seraya bertanya, "Kenapa Syekh? Anda mau apa di sini?" Marbot masjid itu tidak mengetahui kalau beliau adalah Imam Ahmad ya. Beliau seorang ulama besar, ulama hadis, tapi beliau tidak memperkenalkan dirinya sehingga orang tidak ada yang kenal waktu itu. Di Irak semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar yang sangat termasyhur namanya, hafal sejuta hadis, sangat salih dan zuhud. Ketika itu belum ada teknologi kamera atau media sosial seperti sekarang, sehingga orang tidak tahu wajahnya, hanya saja namanya sudah sangat terkenal. Imam Ahmad berkata, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Marbot pun merespon, "Tidak boleh tidur di dalam masjid." Imam Ahmad melanjutkan ceritanya, "Saya didorong-dorong oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah sampai pelataran, maka dikuncilah pintu masjid. Kemudian saya hendak tidur di teras masjid, dan ketika sudah terbaring di teras masjid, si marbot itu datang lagi sembari marah-marah kepada Imam Ahmad. 'Mau apa lagi Syekh?' tanya marbot. 'Saya mau tidur, saya musafir,' jawab Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, 'Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh.' Imam Ahmad pun diusir, dan beliau bercerita, 'Saya didorong-dorong sampai ke jalan. Di samping masjid ada penjual roti dan rumah kecil untuk membuat sekaligus menjual roti. Penjual roti ini sedang mengolah adonan roti sambil melihat kejadian Imam Ahmad bin Hanbal yang didorong-dorong oleh
marbot tadi. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil." "Baik," kata Imam Ahmad. Imam Ahmad pun masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya. Beliau hanya mengaku sebagai musafir. Penjual roti ini memiliki perilaku yang dibilang sangat unik, yaitu jika Imam Ahmad mengajak bicara, maka ia akan menjawab. Kalau tidak, ia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, astagfirullah. Saat meletakkan garam, ia mengucapkan istighfar. Ketika memecahkan telur, ia istighfar. Mencampur gandum, istighfar lagi. Ia selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu beliau bertanya, "Sudah berapa lama engkau melakukan ini?" Penjual roti menjawab, "Saya sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad kembali bertanya, "Lalu apa hasil dari perbuatan ini?" Penjual roti itu menjawab, "Berkah wasilah istighfar, tiada hajat yang saya minta kecuali pasti Allah kabulkan. Semua yang saya minta langsung Allah kabulkan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu si penjual roti melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih ada satu hajat yang belum Allah kabulkan." Kemudian Imam Ahmad penasaran, lalu bertanya, "Apa itu?" Penjual roti itu menjawab, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal." Seketika ketika namanya disebut, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu." Penjual roti itu pun terperanjat memuji Allah dengan penuh rasa syukur. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.